Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tegar Refli Firdansyah dengan NPM 06 2024 Kali ini saya akan mempresentasikan tugas asistensi dosen untuk praktikum pemrograman berorientasi objek. Langsung saja kita menuju materi soal. Untuk soalnya sendiri, karena saya NPM-nya 07822 dan berakhir genap, maka saya akan mengerjakan studi kasus B. Untuk studi kasus B sendiri itu perintahnya adalah membuat manajemen parkir kendaraan dengan fitur login admin, login petugas, admin dapat menambahkan data area parkir, admin dapat mengedit dan menghapus data area parkir, petugas dapat mencatat kendaraan masuk, petugas dapat mencatat kendaraan keluar, sistem menghitung biaya parkir berdasarkan nama parkir, petugas dapat mencari data kendaraan berdasarkan nomor polisi, petugas dapat melihat daftar kendaraan yang masih berada di area parkir, admin dapat melihat riwayat transaksi parkir, admin dapat melihat total pendapatan parkir. Poin utama, dapat menerapkan naming convention dengan baik, penamaan kelas, atribut, metode, package, dan variabel. Dapat menerapkan struktur data yang sesuai. Dapat menerapkan 4 pilar OOP, yakni inheritance, encapsulation, polymorphism, sama abstraction. Terus dapat menerapkan minimal salah satu konsep CRUD. Dapat menerapkan file handling untuk menyimpan data, GUI, opsional sebagai nilai tambah. Baik, kalau itu kita akan langsung menuju ke kode saya. Ini pertama, untuk penerapan naming convention dari package, ini bisa menjadi beberapa package ya, ada parkir, ada data, ada GUI, lalu ada model, ada repository, ada service, sama main. Mungkin saya akan menjelaskannya dari model dulu ya. Jadi untuk di model sendiri, yang pertama ada admin.java. Admin.java ini dia itu membawa konsep inheritance ya, dia extends dari user. Di admin itu pewarisan dari user. Dia pakai package parkir.model karena dia berada di model dan di dalam parkir gitu. Lalu untuk isinya sendiri, dia ada construct, dan construct-nya itu dia langsung ngambil dari user ya. Jadi dia tidak memiliki atribut sendiri. Jadi yang dipakai cuma atribut dari si user. Jadi dia cuma pinjam aja. Ada username, password, sama nama lengkap. Terus untuk mengambilnya dari si user, dia pakai super buat ngambil username, password, sama nama lengkap dengan acuan si usernya. Terus dia mengoverride metode abstrak dari user, dan ini juga polymorphism, salah satu polymorphism. Jadi dia mengambil metode getRole dari si user, terus untuk nge-return admin gitu ya. Terus lalu ada area parkir. Area parkir ini untuk menerapkan encapsulation. Jadi area parkir lalu kelasnya itu dibungkus dengan rapi dan sangat terjaga ya. Jadi pakai private. Jadi dia nggak bisa diisi dari luar, benar-benar harus diisi dari sini. Terus jadi dia pakai private string ID area, nama area, kapasitas motor, kapasitas mobil, terisi motor, terisi mobil, lalu ada construct untuk mengisi atribut yang dimiliki olehnya. Di ada this ID area sama dengan ID area, nama area sama dengan nama area, kapasitas motor, lalu diisi dengan kapasitas motor, kapasitas mobil, terisi motor, diisi dengan terisi motor, terisi mobil, gitu ya. Terus ini untuk constructor kalau area baru, jadi belum ada kendaraan, jadi ini masih kosongan.
Lalu ada lagi public string get ID area. Jadi ini untuk nge-return ID area. Lalu ini untuk nama area, ini kapasitas motor, kapasitas mobil, ini trisi motor gitu ya. Lalu ini untuk ngeset si nama areanya. Lalu ada ini juga, ini untuk ngeset kapasitas motor, ini juga kapasitas mobil, terisi mobil, lalu ini terisi motor. Terus ada ini untuk nge-get sisa motor. Nanti di return kapasitas motor dikurangi terisi motor. Ya. Jadi kalau misal nyari motor yang sisa kan motor yang ada dikurangi motor yang isinya gitu. Lalu dia juga polymorphism juga, dia mengoverride toString ya. Jadi dia nge-return ID area, terus nama area, kapasitas motor, kapasitas mobil, terisi motor, terisi mobil. Ya, bentar. Di sini. Oke. Lalu di kendaraan untuk di kendaraan sendiri public class kendaraan dia juga privat, nomor polisi, jenis ini buat bolehan ya, motor atau mobil ya. Terus ada ID area, waktu masuk, terus ada construct juga buat ngisi parameter di atributnya. Habis itu ada lagi public string, jadi ini metode untuk nge-return nomor polisi, untuk nge-get nomor polisi, terus ini untuk get jenis, ID area, waktu masuk, nama pemilik, lalu ada override juga dari toString, sama hampir sama tadi. Terus ada petugas, petugas ini extend user juga, jadi ini petugas ngambil pewarisan dari user. Terus dia juga punya atribut yang ngambil dari user, username, password, terus nama lengkap, dan dia mengisi untuk menjadi acuan, dia pakai super untuk nge-get username, password, nama lengkap yang dimiliki oleh user. Terus dia juga nge-override method milik user juga, getRoll, dan dia nge-return petugas. Terus untuk transaksi, public class transaksi, dia juga private. Terus punya construct juga buat ngisi atributnya. Lalu untuk mengakses dia menggunakan metode get ya, get ID, get nomor polisi, get jenis, get nama area, get waktu masuk, get waktu keluar, get durasi, get biaya, get petugas, get durasi string, lalu override dia juga pakai toString. Dia nge-return ID transaksi, lalu nomor polisi, jenis, nama area, waktu masuk, waktu keluar, durasi menit, biaya, dan petugas. Lalu ada juga user. Lah ini user itu orang tua lah. Dia parent-nya dari child yang extend ke dia tadi. Jadi dia punya 3 atribut utama, username, password, nama lengkap, terus dia juga punya construct untuk ngisi atributnya ya. Situ ini metode abstrak yang digunakan di getRoll tadi. Jadi abstraction itu untuk memperlihatkan lebih simpelnya. Jadi dia hanya menyiapkan metode yang dimana metode ini itu dipakai oleh anak-anaknya. Jadi lebih simpel lah untuk ditampilkan di pair-nya. Tadi yang ada isinya atau ada
fungsinya itu biasanya di childnya, karena jadi parent hanya menyiapkan metodenya saja, dia tidak menyediakan fungsi dari metodenya. Nanti dia tinggal di override lalu diisi fungsi dari parentnya, childnya sendiri-sendiri gitu. Lalu ini getter dan setter. Buat apa namanya, get username, jadi return username. Lah ini enkapsulasi gitu. Jadi dia nggak bisa langsung ngisi ke username ya. Dia nggak bisa langsung ngisi ke username. Jadi dia harus ngisi lewat get username karena dia private gitu. Terus get nama lengkap, set password, ini untuk nge-set passwordnya. Jadi passwordnya di set. Jadi dia diisi dulu passwordnya, baru nanti dia diisi gitu ya. Nggak bisa langsung ngisi ini, nggak bisa langsung disama dengan apa, ini nggak bisa. Jadi lewat set password biar lebih aman. Terus override to string. Nah, to string ini nge-return username, password, nama lengkap, sama get role. Terus kita langsung masuk ke repository ya. Nah, repository ini area parkir repository ini nge-extend file handler. Ya juga inheritance ya sama. Jadi dia extends. Jadi public area parkir string nama file, super nama file, ini buat get. Terus if ambil semua is empty buat data awal. Jadi di sini ada rules, jika waktu diambil semua itu kosong ya buat data awalnya. Terus ini buat data awal. Jadi habis buat data awal dia pasti masuk ke sini. Jadi programnya nggak mungkin bisa kosong karena ada setelan default yang sudah disiapkan di sini gitu. Terus dia juga nge-override simpan semua, terus array list, string, baris. Jadi dia juga punya array list buat cek 0, terus list, baris, add, to string. Tulis ulang berbaris. Lalu override, dia juga nge-override array list, area parkir, ambil semua. Di array list area parkir list sama dengan new array list area parkir for string baris, baca semua berbaris string. Jadi terus juga di sini ada try catch exception ya. Jadi coba dulu, kalau memang gagal keluarin pesan gagalnya, kalau bisa lanjutkan kodenya. Catch ini di skip kalau memang barisnya rusak biar gak berhenti programnya di sini. Situ public area parkir cari by ID, string ID for area parkir. Di area parkir A dialiasin, ambil semua, if A get ID area equals course ID, return A. Kalau gagal return null. Terus ada lagi tambah. Area tambah, area parkir area, tambah baris, area to string. Terus public boolean update. Ini buat ngupdate, jadi area update, area parkir list, ambil semua, boolean, temu sama dengan false, jadi nanti ada loopingan for juga, dia akan ketemu. Di tiket dulu berapa, situ baru dihitung di sini gitu. Terus di break, kalau ketemu simpan semua, return ketemu. Terus public ini buat ngapus, diambil semua dulu, di situ baru lanjutkan program selanjutnya. Remove if, kalau dia get ID area,
Jadi kalau misal ketemu, simpan semua. Terus return ketemu. Terus public string generate ID. Terus ini buat generate ID. Jadi cari ID terakhir, terus tambah 1. Di ID terakhirnya berapa, terus ditambah 1. Jadi misal ID terakhir 5 ya nambah lagi gitu. Terus ada package Valendler ya, ini Valendler. Jadi ini abstract class Valendler. Ini abstraction ya, salah satu abstraction plus file handling. Di abstract class Valendler. Terus dia punya atribut protected string nama file, public file handler, string nama file buat file baru. Terus dia akan buat file kalau belum ada. Shell private void buat file baru. File F sama dengan new file, jadi nama file. If get parents file tidak sama dengan null, dia jadinya get parent file enggak dirs. Tapi jika ada, ya dia ngetry gitu. Terus baca semua baris dari file ini. Buat ngebaca baris dari semua file. Protected array string, baca semua baris. Terus ada try catch errornya juga. Terus nanti di return hasilnya. Ini buat tulis ulang semua isi file. Protected void, tulis ulang, array string, data baris. Ya, ini juga try catch juga. Buffered writer, false. Nanti di catch di sini kalau memang ada error. Terus tambah satu baris di akhir file protected. Terus dikasih try catch juga. Situ public abstract void simpan semua, release public abstract release ambil semua. Situ ada kendaraan repository. Ini di pakai release lagi ya, jadi sama kayak tadi sih. Ini kendaraan repository ini extends dari file handler, dia warisan dari file handler. Terus dia pakai atributnya si file handler juga. Terus dia nge-override juga metodenya, simpan semua ini. Terus itu override juga release kendaraan, ambil semua. Terus dia juga punya metode kendaraan cari penopol. If get nomor polisi equal ignore cache normal trim return key. Ini public boolean. Nah ini untuk tambah. Di if cari nopol kah get nomor polisi tidak sama dengan null. Kalau tidak sama dengan berarti return false, tambah baris. Return true. Public boolean hapus string nopol array kendaraan list ambil semua. Boolean ketemu list remove if get nomor polisi equal ignores. If ketemu simpan semua, kalau ketemu simpan semua, return ketemunya. Terus transaksi repository action file handler. Nah ini juga transaksi repository warisi file handler juga. Atributnya juga sama override juga, dia pakai void simpan semua. Ini sama kayak tadi ya, override array list transaksi ambil semua juga. Kayak sama ini simpan transaksi, hitung ini punya sendiri, hitung total pendapatan. Terus dia pakai juga generate ID. Terus ini user repository. Nah, dia pakai array list juga. Blender inheritance ini user repository actions Blender. Di public user repository string nama file. Kalau file kosong ya ambil semua, is empty buat akun default. Nah ini list buat role-nya, buat login. Terus override simpan semua sama. Terus override use ambil semua. Terus return list public user cari user string username string password. Itu ya. Situ udah itu aja. Terus ini di mainnya
GUI-nya ya. Ini banyak. Oke. Di dia pakai GUI ya, Java Swing. Di import dulu baru bisa pakai kan. Terus dia punya banyak atribut, ada user login, ada area service, transaksi repo, terus kalau buat komponen di area parkir itu ada model area, tabel area, txt nama area, txt cap motor, txt cap mobil, area, terus ada komponen transaksi, model transaksi, tabel transaksi, LB total pendapatan. Nah, ini public, admin frame, user. Ini constructor. Terus ada set title, dashboard admin, buat nge-get nama lengkap, itu exit close. Jadi ini kalau misal di close ya dia bakal keluar gitu kan. Buat komponen. Lalu private void buat komponen, panel atas ini buat info usernya. Jadi cpanel, border layout, ini ukuran-ukurannya. Terus nanti ada tulisan login pakai ada label, tulisannya login pakai, terus pas login nanti nge-get nama lengkap di admin. Terus new font name ini buat ngatur fontnya, habis itu J-button buat tombol logoutnya. Terus ini exception ya kayak bracket itu, terus integer pilihan C option pens ini buat notif untuk yakin mau logout sama konfirmasi. Terus jika pilihan C option dispose login frame set visible. Terus panel atas sama border layout west, ini buat westnya, ini buat eastnya, ini buat warna, terus tab pen, di manajemen area parkir, riwayat transaksi, laporan pendapatan, buat sendiri-sendiri. Terus ini buat border layout north sama center. Terus private panel buat panel area parkir, panel new panel, new border layout di 5, terus border create empty border 10 terus ada inputan form pakai cpanel break layout, terus form panel set border create from area parkir. Di situ ini buat label lagi ya, aja situ ini ID area dan nama area, terus kap motor, label kap mobil, terus ada button lagi, tambah, simpan, edit, hapus, reset. Habis itu ada ini buat nge-add ini kalau pas ditekan. Nah, ini terus table ada lagi. Terus event table, klik untuk isi form. Jadi ketika dia diklik, dia bakal dapat event, terus dia bakal melakukan rules-nya. Button tambah, add action listener, ada try catch error lagi, terus button edit, add, button hapus, add action listener, string ID area, get text, integer pilihan, gitu. Dan reset lagi, terus return panel. Terus private void, mod data area. Situ ada private void lagi, reset from area, ada set text-nya. Dia ada cpanel buat panel transaksi, cpanel terus border layout-nya, habis itu cari berdasarkan opol, ada cpanel, panel cari, ada ctext field, ada cbutton, lagi buat ambil semua, yang satu buat cari, terus lagi cari. Itu string, ID transaksi, nomor polisi, jenis area masuk keluar, durasi biaya petugas, situ button cari, add action listener, cari keywordnya juga, tambah baris transaksi, private out muat data transaksi, ini isinya array buat ambil semua, terus tambah baris transaksi, total transaksi repo, terus hitung total pendapatan. Private void tambah baris transaksi buat laporan,
cPanel, situ cLabel, judul, new cLabel, new cPanel, isi data, rilis, transaksi, situ panel info, add, new cLabel, kendaraan mobil, panel info, banyak, terus LB, tarif mobil, ini tarif mobil, 5.000 untuk 1 jam, 3.000 untuk jam berikutnya. Terus C button fresh, C button refresh, panel. Sini buat loginnya. Sama kayak tadi pakai GUI juga, jadi ada banyak important. Terus ini extends di gframe, private text field, situ text username, ya banyak atribut, private atribut, terus inisialisasi semua dependensi, jadi ini private juga di sini. Autentikasi, terus repo, kendaraan repo, public login frame, file penyimpanan, user repo, new user repository. Jadi dan nanti bakal ini yang ngebuat yang generate teksnya, kendaraan, set detail, sistem manajemen parkir, login, terus private void buat komponen, cPanel, new cPanel. Sini buat judulnya, sistem manajemen parkir, fontnya, situ login sebagai ini buat kayak boolean gitu, combo box ya. Dia ada 2 pilihannya, admin atau petugas. Terus ini username buat pemberitahuan username, terus ini buat label passwordnya, ini label username-nya. Di situ ada button login juga. Terus ini proses loginnya, username, text username, name, password, new string, text password, get passwordnya, terus role, baru dia create selection item. Username is empty, password jika semua keduanya empty, maka username tentu harus diisi atau ada peringatan. Terus username sama dengan 0, so username, password atau role salah, login gagal. Ada dispose juga user instance of admin frame, set visible, new petugas frame, user kendaraan service, area service, set visible juga. Terus petugas frame, petugas frame, nama juga, ini ya juga GOW juga ya, jadi ada banyak important juga. Petugas frame ini extend juga ke gframe dari private user buat login, kendaraan service, tab masuk, text nopol, tab keluar, tab daftar. Habis itu ada instruct ya di sini. Terus set detail dashboard petugas. Habis itu ada buat komponen juga, di login sebagai petugas, area, logout, terus panel atas, add info. Habis itu JTab new JTab panel, terus JTab pen, terus ini add tab, kendaraan masuk keluar, habis itu ada panel atas, north, tabs, center, private panel buat panel masuk, terus cLabel, judul, new cLabel buat form kendaraan masuk. Situ ini buat JText field, nopol, JText field lagi, nama pemilik, situ combo box, motor atau mobil, ada 2 pilihan. Terus nomor polisi, nama pemilik, jenis kendaraan, nama area, ini pakai cLabel semua. Di situ ada catatan kendaraan masuk, C button reset juga ada, button masuk, ada button set, habis itu ada action listener juga, ada event. Nah, kalau misal kendaraan service kendaraan, situ option, sumasi dialog, itu kalau berhasil dia bakal ngeluarin sukses, kalau enggak dia bakal gagal.
dan gak sukses dia bisa ngeluarin teks nopol sama teks pemiliknya. Situ ada pattern set, set exception, text nopol, set text, teks nama pemilik, set text juga private void muat combo area. Jadi ini JMP area yang dengan nama null, remove all item, for particlesnya, get ID, get jasa motor, private string, get area dipilih, terus if combo area, get selected item, return sama dengan null, return. Terus buat panel keluar, cPanel sama dengan new cPanel, new border layout 10 cPanel atau panel cari gitu, ada juga judge left, terus ada nopol keluar di ctext field. Situ ada juga jabatan lagi, ada jabatan kendaraan, proses keluar dan bayar, terus ada lagi ctext area juga, terus ada event lagi di sini, terus if nopol is empty, sub message masukkan nomor polisi. Kendaraan jika nul, kendaraan tidak ditemukan di parkiran. Terus long durasi ini buat atur waktu masuk keluarnya. Ada get nomor polisi, get jenis, ada nomor polisi, jenis, nama pemilik. Ini buat ada kendaraan ya. Waktu masuk, terus durasi. Situ integer konfirmasi, proses keluar kendaraan, terus konfirmasi lagi. Hasil kendaraan service, kendaraan keluar, ya, terus show message this kerajaan kendaraan berhasil keluar, terus ada durasinya juga, jadi pakai get durasi string ya. Habis itu ada juga private cPanel buat panel daftar cPanel. Ini ada set border juga, terus panel cari juga ada cPanel left, new button, isinya cari, terus habis itu tampil semua add, cari nomor polisi, namanya terus nomor polisi. Habis itu ada juga ini muat data daftar, terus private void muat data daftar, terus label jumlah, string filter, ada daftar, situ ada array list, kendaraan list, get reaktif, integer, kendaraan filter is empty ya. Isi kurang lebih jumlah set text total, terus count kendaraan sedang parkir. Buat di data ini buat ini aja sih. Nah, ini nanti buat login. Sekarang kita coba jalanin programnya ya. Salah, wait. Pakai run aja. Oke. Kita login pakai admin dulu ya. Admin 123. Nah, ini itu default bawaan tadi. Jadi meskipun ini dihapus, kalau dia di sininya tadi nggak dihapus, dia bakal akan kehapus, jadi ada terus karena dia default di codingannya, bukan masukkan, bukan data dummy ya, benar-benar ditulis di codingannya. Jadi ini terus ada riwayat transaksi, terus ada laporan pendapatan ya, kurang lebih kayak gini. Jadi sini kita bisa nambah ini dulu ya, bisa anggap aja 20 mungkin 10 gitu. Nama area lapangan itu aja. Ini tambah lah, ini 004 nanti nambah itu. Situ setelah ini misal kita coba hapus ya, dia bakal kehapus. Kita bikin lagi sekarang 15, terus 15, terus
lantai 5 misalnya. Nah ini ya, terus tambah hasil tambahkan tadi hapus sudah ya, tambah juga udah set. Nah sedih coba jadi ganti 20 core ya. Tambah simpan edit. Terus dari transaksi ini nanti keluar kalau kita udah punya transaksi ya. Untuk sekarang kan belum. Ini pendapatan untuk menghitung total. Nah, kita coba logout, kita masuk ke tugas 1 tugas 1 2 3 tar lupa. Oke. Petugas 1 terus petugas 1 petugas 1 2 3. Oh ini belum tak ganti. Oke. Petugas 1 2 3. Nah, ini ya. Di sini ada misal nomor polisinya berapa? U111 AB misal. Nah, pemiliknya Johnny. Ini jenisnya motor, parkir di lantai misal 15 ya, lantai basement, misal parkir basement. Cari kendaraan kan nggak ada. Kita tarik dulu bentar. Terus jalan lagi. Nah ini kan tadi parkir ini misal ada orang parkir ini misal terus AP AL. Nah, pemiliknya Aldo itu mobil. Terus di sini misalnya 20 sama 10 ya. Coba catat kendaraan masuk. Oke. Sini ambil. Nah, ini ada Aldo. Dan nanti di sini juga berkurang. Nah, tadi kan 10, saya udah 9. Tuh ini. Terus ini juga bisa cari berdasarkan query. Satu A B gitu. Sampai yang ini doang. Kalau ambil semuanya. Itu sih. Kendaraan keluar. Jadi ini kalau misal nanti kendaraan keluar, misal U itu 111 berarti AB gitu ya. AB cari kendaraan. Nah ini ada yang punya Johnny. Kita proses keluar dan bayar. Terus oke 2000. Kita tambahkan semua udah hilang. Terus nanti di sini ya. Nah 10 lagi itu. Kurang lebih seperti itulah. Di situ kita bisa lihat di admin tadi ya. Admin 1 2 3 enter. Nah, kita bisa lihat dua transaksinya di sini. Nah, ada satu kan. Nah, ini keluar tadi siapa? Johnny. Ini Johnny nih. Terus tampil semua. Berarti nanti nambah. Nah, pendapatannya 2000. Terus login lagi coba yang kedua. Ganti dulu petugas. Petugas 2. Ya kita coba lagi mobil misal versi sini. Terus L 10 L apa
Sri Mulat. Oke, lagi coba P O O no 0001 LL. Nah, pemilik Vira itu aja. Motor sini lagi L012355 P. Nah, pemilik Lopa Lulu. Terus daftar kendaraan tuh ada banyak. Tadi juga punyanya siapa yang tadi yang Nayoko juga jadi satu ya, Sipan ini. Kita juga bisa nyari juga salah paham ini salah motornya si Lulu, motornya si ini aja Vira dari P 2341 LL nanti keluar. Nah, punyanya Vira. Situ kendaraan keluar. Bisa kendaraan keluar punyanya Vira. Proses keluar dan bayar, yes. Lagi misal si ini juga ingin keluar, yang mobil aja, yang mobil. Oke, P10111 AL, P10111 AL. Mari Bu, ini tuan. Oke, berapa berarti? L10 34 kali L. L10 3333 LL. Kata OL. Kita proses aja. Udah kan? Nah, sekarang tinggal kita lihat harganya lagi. Dia punya banyak riwayat transaksi. Nah, laporannya lo sekarang jadi 14.000. Itu hapus. Ya, nah gitu sih. Oke, sudah. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau bicaranya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.